Duel Persib versus PSM di BRI Liga 1 hanya dihadiri bobotoh. Persib Bandung memilih Stadion Pakansari Cibinong Bogor sebagai kandang saat menjamu PSM Makassar dalam laga pekan ke-24 BRI Liga 1 2022-2023, Selasa 14 Februari 2023. Duel klasik tim era Perserikatan ini juga dipastikan bisa disaksikan penonton. Namun, penonton yang hadir hanya untuk supporter Persib yang biasa disebut bobotoh. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono menjelaskan alasan laga Persib jumpa PSM hanya bisa disaksikan bobotoh. Menurut Teddy, hal itu dilakukan karena faktor keamanan. Pasalnya pertandingan kandang Persib sebelumnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA terjadi gesekan antara bobotoh dengan supporter PSS Sleman. Agen Ronaldo Kuateh minta Sintayong bersabar. Julius Kuateh selaku agen yang menaungi Ronaldo Kuateh meminta PSSI dan pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong untuk sedikit bersabar soal pemanggilan sang pemain ke pemusatan latihan atau TJ. Pasalnya, menurut Julius Kuateh, sampai saat ini striker Timnas Indonesia U20 tersebut masih menjalani proses administrasi untuk bergabung bersama klub barunya di Turki. Setelah proses administrasi tersebut tuntas, Julius menyebut bahwa Ronaldo Kuateh bisa segera bergabung dengan para pemain Timnas Indonesia U20 lainnya. Pelatih Arema akui kalah kelas dari Persija. Arema FC gagal memenuhi target menang saat menantang Persija Jakarta dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023, Minggu 12 Februari 2023. Bermain di Stadion Patriot Candrabaga Baga Bekasi, tim berjulukan Singo Hitam itu menyerah 2-0. Gawang Teguh Amiruddin dijebol oleh Hanif Syahbandi dan Michael Carmensi. Usai pertandingan, pelatih Arema Iputu Gede melihat jika timnya kewalahan di laga ini. Secara statistik, Arema kalah segalanya dari Macan Kemayoran, dari ball possession hingga tendangan ke gawang. Persija lebih unggul. Pada partai ini Arema hanya memiliki satu peluang yang mengarahkan ke gawang. Itu pun terjadi di penghujung pertandingan, yakni lewat tendangan Tito Hamzah. Thomas Doll berharap bisa menahan pemain Persija lebih lama. Persija Jakarta baru melepas 5 dari 9 pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Adapun 4 nama lainnya masih masuk skuad Macan Kemayoran saat menghadapi Arema FC Minggu 12 Februari 2023. Keempat pemain itu adalah Muhammad Fenari, Cahya Supriyadi, Alfrianto Diko, dan Donitri Pamungkas. Bahkan Ferrari dimainkan sejak menit awal pada laga yang dimenangkan Persija Jakarta dengan skor 2-0 itu. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll masih berharap bisa menahan 4 pemain itu lebih lama di skuadnya dari panggilan untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U20. Thomas Doll menyebut para pemain asuhannya saat ini sedang menikmati momen yang baik, termasuk Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Thomas Doll minta maaf setelah sebut Sintayong badut. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengucapkan permintaan maaf kepada Sintayong. Permintaan maaf itu dilakukan kurang dari 24 jam setelah menyebut Sintayong seperti badut. Pernyataan itu diungkapkan pelatih Thomas Doll dalam jumpa pers jelang laga antara Persija Jakarta melawan Arema FC Jumat 10 Februari 2023. Kritikan keras Doll terjadi karena Sintayong tidak muncul dalam pertemuan virtual antara Persija Jakarta dengan Timnas Indonesia U20. Pelatih Thomas Doll meminta maaf pada Sintayong karena pernyataannya itu persepsi dalam konteks personal. Thomas Doll sadar kritikannya dapat menimbulkan multi persepsi. Thomas Doll mengakui dirinya tidak pantas mengkritik Sintayong secara personal. Pelatih asal Jerman itu juga mengaku kritiknya yang menyebut Sintayong seperti badut terlalu berlebihan. Bayern Munchen pertimbangkan buka akademi di Indonesia. Kemeriahan Bundesliga Common Ground di Indonesia menarik perhatian Bayern Munchen. Klub berjulukan di Roten itu mempertimbangkan untuk membuka akademi sepak bola di Indonesia. Bayern Munchen menjadi satu di antara perwakilan klub Bundesliga yang berkesempatan menghadiri pembukaan Bundesliga Common Ground di Jakarta. Head of Southeast Asia at Bayern Munchen, Maximilian Haxke, dibawa takjub dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Haxke mengaku terkejut dengan tingginya kecintaan masyarakat Indonesia akan sepak bola. Peluang inilah yang siap dimanfaatkan Bayern Munchen untuk membuka akademi demi mengembangkan akar rumput sepak bola Indonesia. Andre Octaviansyah berusaha beradaptasi di Persebaya. Gelandang Persebaya Surabaya, Andre Octaviansyah minim kesempatan bermain di BRI Liga 1 2022-2023. Dia baru tampil dalam 9 laga bersama Bajul Ijo sejak didatangkan pada awal musim. Terakhir, pemain yang akrab dengan julukan Cobra itu hanya tampil semenit. Itu terjadi saat Persebaya menang 3-2 kontra Borneo FC 3 Februari 2023. Andre baru masuk di menit ke-97+1 menggantikan Alwi Slamet. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku masih berusaha beradaptasi dengan tim barunya. Padahal di skuad Persebaya juga banyak para pemain muda yang notabene adalah rekan-rekannya di Timnas Indonesia kelompok usia.
Erick Thohir tawarkan solusi jika jadi ketua PSSI. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN RI sekaligus calon ketua PSSI Erick Thohir menemui supporter sepak bola Indonesia di Denpasar, Bali pada Sabtu 11 Februari 2023. Kegiatan yang bertajuk Jagai Net itu disebut menghadirkan euforia yang luar biasa. Erick Thohir menyampaikan pentingnya solusi bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan gagasannya untuk bertarung dalam kursi panas PSSI 1. Dia akan lebih dulu mencari tahu akar masalah federasi berusia 92 tahun itu. Setelah itu, ia akan melakukan perbaikan tanpa harus menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar. Erick Thohir berjanji akan menyusun program jangka panjang dengan mengakomodasi saran dari stakeholder sepak bola Indonesia jika terpilih sebagai ketua PSSI.